wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa salim wa karim wa barik 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi ini kecuali syukur kita kepada Allah karena begitu banyak kenikmatan dan telah Allah limpahkan untuk kita semua dan paling agung yang harus kita syukuri. Karena itulah kita alhamdulillah masih bisa hadir dalam majelis ini karena iman dan Islam kita, karena kita sama-sama ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui jalan ilmu, dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saat ini Allah catat sebagai orang yang sedang menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu, sebuah majelis yang Allah turunkan rahmatnya, sebuah majelis di sana ada para malaikat yang akan mendoakan kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan bagian dari wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, sekeluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Sahabat pujian dari Allah, di hari Kamis alhamdulillah kita biasa didampingi oleh guru kita, dan kita bersyukur pagi ini Allah masih memperjumpakan kita dengan guru kita Saudara yang Jabari Hafizahullah Ta'ala. Dan tema pagi ini memang tema yang sangat menarik karena bagaimana memadu cinta ya. Dan ini serial adab yang kita ambil dari salah satu kitab karya Al-Qahtani, Syekh Al-Qahtani, yaitu Hisnul Muslim. Dan di bagian tentang memadu cinta ini memang temanya panjang sebenarnya ini. Bukan hanya soal doa tentunya ya. Karena kalau saya baca di KBBI, memadu itu menyatukan atau melebur gitu ya. Dan ini ketika kita mau memadu cinta itu kita meleburkan sebuah cinta yang tentu, ketika memadu cinta tentu kita meleburkan sebuah cinta, dan di sanalah cinta pasangan kita, cinta terhadap anak kita menjadi bagian dari perwujudan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentu nilai yang paling agung yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya iman, karena dengan mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita, dengan cinta itu pula Allah akan kembali mempertemukan kita di akhir kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk kajian, senantiasa admin mengingatkan kita untuk menghadirkan sebuah cinta terhadap sesama. Ini juga memadu cinta dengan sesama, yang salah satu ditujukan dengan kita bersedekah di pagi hari. Adalah sedekah yang Allah yang dia amanahkan kepada kami, insya Allah akan kami salah satu disalurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza melalui lembaga namanya Haya, kemudian juga melalui rumah tahfidz di Qurannya Tunggurus Parman dan juga rumah tahfidz Al-Kausar. Dan ini menjadi bagian amal yang mudah-mudahan ketika rutin kita lakukan menjadi amal yang sabda Nabi yang mulia, ahamul amal ya Allah, yaitu amal yang paling cinta ya Allah. Dan di pagi ini memadu cinta, ini sebuah tema yang mudah-mudahan cinta selalu hadir di tengah-tengah kita, karena cinta adalah kebahagiaan
itu sendiri. Allah janjikan dalam surat Ar-Rum ya, sudah hafal kita semua ayat Allah, jika ayat salah satu ayat Allah itu dengan cara sakinah kita, perasaan kita juga menjadi asbab lahirnya, dan bagaimana dan mendoakan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan, istiqamah dalam dakwahnya, dan tentunya doa untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendoakan guru kita yang dengan baik. Sadadi Allah syukur untuk memadu cinta dengan jamaah semuanya. Allah syukur. طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كل حياتكم أستاذ. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزلنا سكينة في قلوب المسلمين، الذي أنزلنا السكينة في قلوب الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا محب إبراهيم أحبني، ويا معلم يوسف علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Kita sempurnakan kesyukuran kita kepada Allah, tentu dengan bersalawat ke hadirat Rasulullah SAW, hingga kita mendapatkan begitu banyak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita, ilmunya, pencerahannya, inspirasinya, dan seterusnya. Maka tanpa rasa cinta, maka tidak mungkin apa yang kita bisa hadirkan dalam kehidupan kita tidak akan bisa kita munculkan dengan cara yang benar. Maka pagi ini kita akan membahas tentang adab memadu cinta. Mungkin terdengar seperti bahasanya kok ini banget ya, romantis banget gitu ya. Tetapi ini bicara tentang bagaimana kita menyempurnakan separuh agama. Karena begini, cinta tidak bisa dipisahkan dari banyak aspek. Cinta itu
ada kacang polong misalnya, mau bikin nasi goreng Singapura. Tapi ternyata di dalam perjalanannya masaknya kebanyakan air dan kelamaan sehingga nasi jadi bubur. Apa kemudian saya kan maunya nasi goreng Singapura, kan jadi berantakan, rusak, apa segala macam dan seterusnya. Nggak usah. Justru, oh ya udah, jadi bubur ya. Oke, kita makan bubur aja. Alhamdulillah, Allah berikan takdir kepada kita hari ini adalah makan bubur. Masukin ayamnya, masukin bawang gorengnya, masukin daun bawang putih yang tadi ditumis sebentar, kasih kuah gitu. Kalau ada sisa kaldu tadi bikin kaldu. Kalau ada santan, siram santan sedikit, dikasih seperti kuah kuah kuning gitu. Kalau ada kacang ada kacang kedelai, masukin kacang kedelai. Ada kacang tanah, ada jaipo gitu. Sehingga dia menjadi tetap makan enak. Yang dicari makan nasi goreng apa? Karbohidratnya ya udah sama, bubur juga karbohidrat. Artinya kemudian improvisasi itu harus tingkat tinggi di dalam pernikahan itu. Jadi kalau kita melihat ayat tadi merasa tentram kepadanya, itu bukan persoalan bagaimana bening kulitnya, bagaimana eh, kumis-kumis tipis di bibirnya, bagaimana bulu matanya yang lentik, bagaimana matanya yang bersinar, bagaimana enggak, bukan itu fisik. Fisik yang kemudian ketika 10 tahun, 20 tahun akan peot, akan jadi nenek-nenek. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita merasa tentram ketika dia tersenyum. Artinya, saya pernah bahas sama Ustadz Ruli bahwa tidak penting seorang calon suami itu mencintai calon istrinya, tidak penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana calon istri kita merasa dicintai. Begitu juga dengan suami istri. Tidak penting seorang suami mencintai seorang istri. Tapi yang lebih penting adalah buat bagaimana caranya bahwa pasangan itu merasa dicintai. Begitu juga kalau udah ada anak. Saya sudah cinta sama anak, saya sudah berikan segalanya apa yang dia mau saya berikan. Bukan itu. Yang diinginkan oleh mereka adalah perhatian. Yang diinginkan oleh mereka adalah jalan-jalan. Yang diinginkan mereka adalah bagian yang kebersamaan. Buat perempuan, dusel-dusel, geser-geser badan kayak kucing, nempel-nempel, terus kepengen diuyel-uyel kepala, itu jauh lebih berarti ketimbang dibeliin emas berlian. Ada saat seperti itu. Artinya gini, kalau kita cuman ya udah kamu maunya emas berlian kan, ya udah ini emas berlian, ini sini, lempar ke mukanya, prak. Bukan itu. Tapi perlakuan bagaimana kemudian nggak perlu berkilo-kilo emas, nggak usah dibeliin yang 0,5 aja, yang siapa waktu itu kemarin nawarin tuh EOA Gold apa mini gold atau apalah gitu ya, Bu Dia Rahman kalau nggak salah ya, itu aja dibungkus gitu ya, dikasih apa bunga atau apa gitu. Bahkan kadang-kadang kalau di sosmed itu ada beberapa orang yang sengaja ngasih surprise gitu. Bahwa kemudian ada yang pakai momen mengingat anniversary apa segala macam, itu soal pendekatan lain lah. Tapi memberi hadiahnya itu yang jauh lebih penting. Artinya gini, jangan ketika masih kepengen mendapatkan hati, terus kemudian ngasih barang banyak apa segala macam, dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Begitu jadi suami istri hilang sudah perhatiannya. Jangan. Justru mereka bisa mencintai kita karena perhatian kita. Ini bukan masalah udah mam belum, nanti malam tahajud ya. Nanti kalau maghrib kasih tahu aku ya supaya kita bisa buka bareng. Alah alah alah. Wah ya, nggak usah, itunya nggak usah. Artinya kalau kita kembali kepada ayat tadi menyebutkan bahwa menikah akan lebih tentram karena adanya pendamping. Ya kan? Artinya
Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, dia menyatakan tentang ayat ini bahwa mereka akan begitu tenang ketika berada di samping berdamping. Nah, pendamping ini Allah akan memberikan pada nikah tersebut ketenteraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Sungguh faedah yang menenangkan jiwa setiap pemuda. Coba bayangin. Kenapa orang pacaran itu carinya gelap-gelap? Karena nggak kepengen dikasih lihat ke orang. Tapi orang yang bersuami istri, gandengan, jalan. Bahkan gandengannya itu ngerontokin dosa di antara mereka. Makanya sering-sering buat yang sudah suami istri, ajak suaminya, Mas, anterin aku. Kemana? Anterin aku aja pokoknya. Aku masih ada kerja, enggak sebentar aja, enggak kurang dari 3 menit. Ngapain sih? Udah ayo ikut aku. Digandeng. Keluar dari rumah ikut buang sampah. Biar kelihatan kayak suami istri. Habis nggak pernah keluar bareng. Ya Allah, cuma buang sampah doang aja. Loh, justru buang sampah itu dilihat sama orang genggaman tangan laki-laki dan perempuan yang suami istri itu kata Rasulullah SAW merontokkan dosa-dosa di antara mereka. Artinya gini, jangan jangan kemudian khawatir buat para pria ya. Nih saya tahu nih kalau saya sebut namanya kecolek semua nih. Ada sahabat-sahabat saya yang Allah SWT karuniakan dia bertahan dengan jomblonya gitu ya, dengan single lilahnya. Jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rizki dengan pernikahan itu. Bahwa kemudian yang kemarin pernikahan yang kemarin mungkin kandas dengan rizki, it's okay. Itu cara Allah SWT untuk memperkokoh kita, mempertangguh kita, memperkuat kita. Artinya gini, dari segi finansial sebenarnya sudah cukup, tapi selalu timbul was-was kalau kepengen menikah. Was-was yang muncul ini adalah biasa pertanyaan, apa bisa rezeki saya mencukupi untuk kebutuhan anak istri? Kalau antuna percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihat surat 24 ayat yang ke-32. Silahkan. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Ada yang dadar telur, enak banget pokoknya. Puasa, mohon maaf ya. Ada yang mau? Kalau nggak ada sama dia lagi deh. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Insya Allah. Barakallahu fiik. Perhatikan, saya ingin menekankan kepada in yakunu fuqara a'a yughnihimullah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan min fadli, dari karunia-Nya. Dan disebut di situ wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Artinya gini, menikah ini adalah sebuah ketaatan dan tidak mungkin Allah membiarkan hamba sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan seperti nikah. Perhatikan kata yang dibuat, dimampukan, bukan dibikin kaya. Dimampukan. Artinya, kalau hari ini bisa makan dengan 1 liter beras, ya itu kecukupan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menikah itu bukan masalah punya kulkas 2 pintu, kemudian mobil yang ada, kemudian rumah yang bukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta kita untuk takwa, bukan untuk kaya. Bahwa setiap manusia Muslim diminta untuk punya kemampuan untuk dia bersedekah, untuk kemudian dia umroh, dia haji, dia wakaf. Itu memang harus punya kemampuan finansial. Artinya kalau di dalam tafsiran surat An-Nur ayat 32 ini, kalau miskin maka Allah akan mencukupi rezeki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan bersifat qanaah, selalu merasa cukup. Artinya memang nggak punya. Dan boleh jadi Allah mengumpulkan 2 rezeki sekaligus. Apa itu 2 rezeki? Allah tidak hanya miskin saja Allah cukup rezekinya, bagaimana jika yang bujang sudah berkecukupan dan kaya?
Maka dari ayat ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa coba carilah kekayaan atau hidup berkecukupan itu dengan menikah. Dikatakan atamsu ghani fin nikah. Carilah kekayaan hidup berkecukupan itu dengan menikah. Di dalam tafsir Quranul Azim, Ibnu Mas'ud menyatakan itu mengenai tafsir ayat tadi. Artinya disebutkan juga bahwa ada hadis yang bahwa Allah senantiasa menolong orang yang ingin menjaga kesucian dirinya lewat menikah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang 3 golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya adalah orang yang menikah, ya, wanakihu alladzi yuridul afaf. Seseorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian. Hadisnya hasan. An-Nasa'i meriwayatkan, At-Tirmidzi meriwayatkan. Bahkan Ahmad bin Syihab Al-Khurasani An-Nasa'i membawa hadis ini dalam bab pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya. Nah, kalau Allah sudah menjanjikan seperti itu artinya apa? Pasti. Nah, mengapa mesti ragu? Dan yang terpenting adalah seperti yang pernah saya sampaikan di 3 pertemuan yang sebelumnya, bahwa orang yang menikah itu menjalankan sunnah para rasul. Kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, faman ragibati an sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnahku. Dan siapa yang tidak menyukai pernikahan, maka dia bukan golongan dariku. Maka dari dari hadis itu, Ibnu Abbas yang punya 114 anak, 114 anak itu 95-nya hafal Quran. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak berapa? Yang hafal Quran berapa? Sedih banget nggak tuh? Ketika beliau wafat istrinya yang terakhir, maka keesokan harinya beliau sudah berusia 80 tahun. Keesokan harinya beliau minta dicarikan bukra, dicarikan perawan, dicarikan bikra. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, umur 80 tahun ngapain sih? Emang masih bisa? Bukan itu persoalannya. Ahmad Albar aja punya anak yang terakhir dari istrinya yang kemarin baru lahir. Ahmad Albar usianya berapa? Nah, ketika Ibn Abbas ditanya, kenapa kok umur usia 80 istri udah meninggal terus keesokan harinya masih cari perawan? Itu apa? Beliau jawab dengan hadis yang tadi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa menikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang nggak suka dalam sunnahku, maka dia bukan golonganku. Aku tidak mau hidup sehari pun tanpa menjalankan sunnah Rasulullah. Luar biasa. Jadi beda intensin ya. Kita lihat surah Ar-Ra'd surat 11 ayat yang ke-38. Silakan. Sudah ketemu silakan. Mangga dia yang udah. Kalau belum sama Nadia lagi. Mangga. Surat Hud ayat 38. Ar-Ra'd surat 11, 13. Surat 13 ya. Ya. Tadi surat 11. 13. 13:38. Ya, 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Baik. Jadi, barakallahu fiik. Di bagian awal ayat itu Allah SWT menyatakan walaqad arsalna rasulan min qablik, dari sebelum rasul-rasul yang sebelummu, dan telah jadikan rasul-rasul sebelummu itu ya, wa ja'alna, dan kami jadikan lahum, bagi mereka, azwajan, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatan,
dan keturunan-keturunan. Artinya menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan punya keturunan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, pakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Memang hadisnya dhaif, tapi bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Dan menikah itu lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kalau sama istri, sama suami, apa aja mah, nggak ada urusan. Kugil, telanjang bulat, nggak ada urusan. Dibolehkan dan berpahala. Artinya Rasulullah SAW menyatakan bahwa wahai para pemuda, barang siapa punya ba'ah. Ba'ah itu kalau kita perhatikan apa itu ba'ah. Ba'ah itu bagian yang kemudian setiap kita kalau disebut dengan ba'ah itu ada 3 penyebutan. Ya. Ba'ah, ba'ah, atau ba'ah. Ya. Itu bagian yang kemudian kalau kita perhatikan, maka menikahlah. Karena itu akan lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu seperti obat pengekang baginya. Dan Imam Nawawi menyatakan makna ba'ah dalam hadis ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Tapi intinya kembali kepada satu makna, yaitu yang sudah punya kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya kemampuan berjima atau bersetubuh, tapi hendaklah punya kemampuan finansial lalu menikah. Nah, para ulama, barang siapa yang tidak mampu berjima karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, maka hendaklah ia puasa untuk mengekang syahwat. Ini dalam syarah Sahih Muslim seperti itu. Ini keutamaan menikah. Semoga membuat mereka-mereka yang masih single semakin terdorong untuk menikah. Berbeda halnya kalau mereka memang ingin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, yang belum menikah sampai beliau meninggal dunia. Beliau adalah orang yang ingin memberikan banyak manfaat untuk umat dan ini terbukti. Ya. Dan ini membuat beliau mengurungkan niat untuk menikah demi maksud yang seperti itu. Sedangkan mereka yang tadi di atas bukan malah menambah manfaat, bahkan diri mereka sendiri binasa karena godaan para wanita yang semakin mencekam di masa sekarang. Nah, kami menganjurkan buat segera menikah di sini bagi yang sudah berkemampuan, bukan berarti ditempuh dengan cara yang keliru. Ya. Bukan piara mahasiswa di apartemen, bukan taruh gadis simpanan di kos-kosan, ya. Nggak boleh tuh. Bahkan menikahnya saya siri saja. Buat yang di Bandung banyak kasus-kasus nikah mut'ah, ya, kawin kontrak orang-orang Syiah biasanya. Anak buahnya Kang Jalal gitu. Sampai kemudian ada yang punya penyakit kelamin dan seterusnya. Dan pacaran tentu saja akan menempuh jalan yang haram, sekalipun mereka cuma pacaran doang katanya. Ya. Pasti kalau ketemu, ya pasti saling pandang, ujung-ujungnya pasti. Ya. Mulanya biasa saja, gitu kalau orang dulu tuh. Akhirnya bunting juga, gitu kan. Nah, semua perbuatan tadi ini merupakan perantara pada zina yang diharamkan. Dan dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 32 itu jelas. Bala taqrabuz zina, mendekati zinanya saja jangan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekatin zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang kecil dan satu jalan yang buruk. Bahkan dengan kurang ajarnya para munafikun mengatakan mendekati zina nggak boleh, tapi kalau zinanya boleh, kan kurang ajar. Mereka mengolok-olok ayat. Artinya gini, para mahasiswa yang masih kuliah bersabarlah untuk menikah. Sebagian mahasiswa yang belum rampung kuliahnya biasanya sering ngambek pada orang tuanya pengen segera nikah, katanya nggak kuat nahan syahwat. Karena teman-teman mahasiswinya cihui-cihui gitu. Padahal kerja saja belum. Nanti masih ngemis sama orang tua. Bagaimana dia hidupi istrinya nanti? Ya. Bahagiakan orang tua dulu sebelum berniat menikah. Lulus kuliah dulu biar senang. Kalau emang nggak mau kuliah, oke, cari sesuatu yang bisa
untuk nafkah. Banyak kok jalannya. Bahkan tikungan-tikungan bisa jadi duit. Selama jadi Pak Oka. Gitu. Jadi apa, modalin boneka mampang aja tinggal goyang-goyang. Ada pasti yang bisa dibawa pulang. Asal mau. Tapi kalau dengan gengsinya, kemudian nggak mau bekerja dan seterusnya, ya agak repot kaum rebahan. Apalagi Gen Z ini yang lagi diresahkan oleh begitu banyak pihak. Maka lulus kuliah dulu, biar orang tua senang, selesaikan tugas berbakti kepada mereka, cari kerja, nah, baru utarakan untuk menikah. Mampu menikah, banyakin puasa sunnah aja, rajin kesibukan yang manfaat, ke gunung kayak kemana kayak olahraga gitu. Biasa melupakan nikah untuk sementara waktu sampai pada waktunya. Kalau sudah mampu secara fisik dan nanti sudah menikah, bisa dikatakan menikah itu enaknya cuma 1%. Yang sisanya enak banget. Percaya deh. Baik. Gitu Ustaz, sementara Ustaz. Jadi ini baru pembukaan. Jadi mudah-mudahan belum ada doa-doa yang harus kita hafalkan atau kita bacakan gitu. Mudah-mudahan jadi bagian memadu cinta yang pertama, sehingga kita punya bekal untuk kemudian nanti kita akan masuk ke dalam bagian ta'aruf, kemudian bagaimana proses ta'aruf yang benar, dan kemudian menentukan ciri-ciri pasangan yang serius atau enggak dan seterusnya, itu bisa kelihatan dari berbagai aspek. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Dan ini juga jadi bekal ya, sebenarnya untuk para orang tua yang sudah punya anak yang sudah siap untuk menikah gitu ya. Dan silakan untuk dipersiapkan ilmunya juga, bukan hanya tadi soal kemampuan secara biologis, tapi yang penting juga adalah kemampuan secara rohani yang juga harus perlu disiapkan. Dan inilah kajian yang tentu bisa di-share ke anak-anaknya yang sudah mau memasuki jenjang pernikahan ataupun yang mungkin masih sendiri ya, karena juga ada yang mungkin bercerai atau mungkin meninggal pasangannya, dan tentu ini jadi saatnya untuk kita kembali mereview untuk membangun suatu rencana baru tentang keluarga ya, dan menikah tentu menjadi bagian dari sunnah Nabi kita SAW. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silakan jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya atau mungkin sharingnya, silakan kita simak lebih dulu informasi krusial berikut ini. Apaan Ustaz? Istri kejep. Oh, itulah. Ustaz, langsung kita tanya jawab ya tentang soal Baik. dan biasanya di hari Kamis ini memang kita sekarang madu pertanyaan, silahkan. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, kemudian Bu Darmi ini udah siap-siap nih mau mantu ya. Ya boleh juga nih, harusnya putri-putrinya ikut ngaji nih di sini nih. Jadi biar tahu bagaimana mempersiapkan buah hati kita untuk masuk ke jenjang pernikahan. Ada banyak kawan-kawan yang saya undang kan, tapi ya mungkin maunya instan. Maunya ini loh jodohnya, ini loh, ini yang ini gini. Jadi yang nggak mau berproses, kan repot juga ya, gitu ya. Ya betul Ustaz. Saya sudah undang di beberapa kawan-kawan ya gabung, tapi nggak gabung juga, malah sibuk nanya terus nanya. Ya, Kalau biro jodoh ini saja ini yang penting, kalaupun disiapkan ini gimana sebuah mekanisme, atau tadi mungkin belum masuk ke tahap-tahapan selanjutnya nih, mungkin hanya sebuah inspirasi karena ada beberapa yang dari awal ketika gabung ke MKI
ingin dapat jodoh nih Ustaz. Dan itu bukan hal yang apa namanya aib ya, itu penting, nggak apa-apa, dan itu kan menjadi kita bermajlis ilmu, kemudian juga ada niatan untuk dapat jodoh di masjid ilmu, itu lebih baik ya Ustaz ya, daripada kita nyari di tempat lain gitu ya, sama-sama ngaji satu frekuensi gitu ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak juga, Zat. Karena kadang-kadang cuma perempuannya aja yang ngaji, lakinya nggak ngaji. Oh gitu. Hmm. Jadi kalau tahu ada DMKI cuma dia majang nomornya, kemudian dia sekedar apa namanya ikut, tapi di giliran Zoom yang begini nggak mau ikut. Ya bagaimana bisa punya pemahaman yang sama? Nggak bisa. Kalau tahu dia ikut juga nggak aktif, cuma dengerin aja, nggak mengambil meresapi apa yang dia pahami. Atau dia ikut, gitu ya, dia nyimak tapi nyambi ini, nyambi itu, nyambi apa, kan nggak kelihatan sama kita nih. Kalau ditutup kayak begini nih, dia bisa bisa apa aja, dia ngomong apa aja, dia bisa ngerjain apa aja gitu. Tapi tiba-tiba begitu kebuka, ternyata nggak pakai jilbab. Kebuka tiba-tiba kosong ruangannya dan seterusnya. Kita sering kan lihat beberapa kawan-kawan tuh sengaja buka apa eh, kamera tapi nggak nyimak gitu. Apa numpang mejeng nomor. Silakan Bu Darmi, udah resen nih. Bu Bismillah. Darmi, silakan. Assalamualaikum Silakan Bu warahmatullahi Darmi kalau mau tanya. Saya lagi kajian Mas Reska nggak ikut sih. wabarakatuh. Ustaz, Yang tadi saya kasih linknya. Oke, Bu Darmi silakan. punten Ustaz. Enggak. Tentang mencari pasangan hidup ya. Kebetulan saya punya gadis 4, bujang 1. Yang perempuan ini kan udah meranjak dewasa ya. Kita kan sebagai orang tua terkadang figur ya. Ya. Ketika kita melihat salah satu figur dia, orang tuanya itu yang kurang berkenan. Nah, anak saya ada sampai begini, Bunda, aku nanti kalau punya suami nggak mau seperti itu. Gimana sikap saya Ustaz ya? Saya kadang suka bingung nih dengan anak-anak gadis saya ketika mereka curhat seperti itu, karena dia melihat mungkin eh, figur yang di hati dia tuh kurang sek di kedua orang tuanya. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gini, Bu. Kalau Bude bisa kasih tahu ke mereka bahwa yang akan ngejalanin itu kalian. Bude sama Pak D tidak bisa dijadikan contoh, tetapi bisa dilihat bagaimana menyikapi setiap persoalan. Artinya gini, tidak ada contoh yang paling baik, yang ideal, dan seperti apa. Tidak juga bisa kita melihat, misalnya gini ya, ada beberapa pengantar psikologi yang kemudian biasanya anak kalau sudah jatuh cinta sama bapaknya, maka dia akan nyari sosok bapaknya di calon pasangannya. Dan buat saya itu salah. Salahnya kenapa? Orang tua sayang sama anak, wajar. Orang tua sayang sama anaknya itu satu kewajiban. Tetapi ketika dia bertemu dengan siapapun, maka dia harus siap beradaptasi. Jadi seperti apapun model manusianya. Cuman memang kita punya kriteria-kriteria. Misalnya gini, bisa ngaji, bacaan Qurannya bagus, gitu. Akidahnya benar, gitu. Dia mau bertumbuh bersama kita. Bahwa kemudian dia punya pekerjaan yang settle atau apalah segala macam itu nggak penting dulu. Yang penting dia bisa jadi imam buat kita, dia bertanggung jawab, gitu. Kelihatan kan? Misalnya gini, ada ngetes gitu. Aku lagi butuh ini nih, lagi butuh paracetamol. Bisa nanti pas mau ke rumah mampir tolong beliin nggak? Dia effort nggak tuh nyari? Artinya gini, bukan bukan persoalan bagaimana
nyari sosok yang tepat, tetapi kita nyari sosok yang kita yakin bahwa Allah mengantarkan dia untuk kita setelah kita istikharahin itu mantep. Kayaknya ini nih, bismillah nih. Artinya gini, saya melihat kepada apa yang terjadi pada anak saya. Anak saya yang pertama itu begitu dilamar langsung jadi cocok karena memang dia suka. Tapi anak yang kedua itu banyak betul yang mau sama dia. Tetapi beliau nggak cocok. Berapa kali tuh ada beberapa kali gitulah. Yang kemudian membuat saya ada yang soleh, pengusaha, sukses gitu. Dia ingin nyambung silaturahmi dan keluarga saya karena tahu bapaknya dianggapnya soleh gitu ya, padahal masih tertatih-tatih dan terseok untuk mencari kesolehan. Kemudian dia nyambung ya, para sahabat kan gitu, anaknya jadi istrinya sahabatnya gitu kan. Dan di antara Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin itu begitu tuh, anaknya dinikahin sama Rasul dan seterusnya. Maka saya tanyakan ke anaknya, mau nggak? Enggak. Ya sudah, mau diapain? Padahal soleh gitu. Terus akhirnya sampai kemudian ada satu bagian di mana saya punya yang pernah saya ceritakan, punya teman nge-gym gitu. Dia ternyata anak Madinah gitu. Bude Pipit kenal sama beliau. Bu Popit kalau nggak salah pernah kontak ke beliau juga. Ada beberapa kawan-kawan yang juga sudah kenal sama beliau. Itu saya begitu tanya, kuliah di mana? Di UIM. Udah jelas. Hafalannya paling enggak 7 juz. Baca Qurannya pasti bener. Gitu. Standar saya kalau sama anak-anak saya itu gampang. Baca Quran bisa gitu. Pokoknya kalau mantu saya gampang kok. Asal dia bisa ceritain 10 ayat, 10 hadis. Gampang. Dia boleh bawa anak saya kalau anaknya mau. Gitu. Jadi sesederhana itu. Buat sebagian orang yang nggak punya kemampuan itu, waduh, berat tuh. Tinggi banget speknya. Gitu. Maka kalau kita kemudian melihat bahwa sosok yang dia harus pahami sebagai pasangan dia, maka seburuk-buruknya seorang suami kalau kata Mbak Din atau ayah gitu ya, lebih banyak laki-laki yang lebih buruk. Lihat kebaikan yang ada padanya walaupun hanya sebesar debu. Tuh, keren. Gitu Bude. Jadi berikan kepada beliau pemahaman bahwa jangan pernah ngambil contoh yang ideal karena nggak akan nemu. Tapi pastikan dia punya requirement yang kita butuhkan. Bisa ngaji, bisa baca Quran yang bagus, bisa jadi imam, punya pemahaman agama yang bagus, balas. Bismillah. Rezeki mau Allah yang ngatur di surat 24 ayat 32 tadi. Gitu Bude. Oke, monggo katuran. Mbak Nita jadi nanya nggak tadi? Nggak jadi ya? Oh, jadi. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ude, ini lagi-lagi nggak bisa bilang kalau apa yang Ude kasih itu tidak mengena, pasti semuanya mengena, terutama dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi susah mau ninggalin MKI ya, mohon maaf lahir batin. Jadi mengenai jodoh tadi kata Ude, saya punya bujang, Ude juga udah tahu. Alhamdulillah sampai hari ini masih nurut sama saya. Tidak ada pacaran. Saya bilang cukup kesalahan itu sama saya. Jangan terulang sama anak-anak saya. Dan saya sebagai single parent mendidik mereka berdua itu luar biasa lah pokoknya. Nah sekarang dia kan sudah menginjak usia 32 tahun. Dan insya Allah sebentar lagi dia menyelesaikan studinya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saya mulai didera terutama oleh ibu saya sendiri dan juga lingkungan terdekat, keluarga, tante, semua sahabat-sahabat juga. Saya disalahkan sama mereka gitu. Kok Kevin seperti itu sih gitu. Kok nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Padahal kan dia sudah dewasa gitu ya. Terus saya bilang, saya sih kalau bilang tidak boleh mungkin benar. Tapi saya bilang bahwa
Dek, Mami kepingin selesai dulu sekolah. Satu, kamu tanggung jawab karena kamu punya tanggungan saya. Dan kamu bisa memilih yang terbaik. Dan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi pacarnya itu nggak ada. Keras banget, Ude. Gitu, saya bilangnya keras banget. Dan kamu sendiri kan sudah mengerti agama. Kamu belajar agama, kamu tahu. Itu bukan saya yang bilang ya, Al-Quran yang bilang. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kira-kira seperti apa ya? Maksudnya gini, apakah saya mencarikan jodoh, ataukah dia mencari terus, tapi kan sudah tahu ya, apa namanya, pakemnya kayak Ude tadi. Cari dulu ini, oh harus bisa 10 juz atau harus bisa hafalannya segini gitu. Nah, kalau ini kan perempuan yang dicari gitu. Nah, itu kira-kira harus gimana gitu, Dek? Sayanya juga di posisi yang sekarang lagi dipersalahkan nih dari semua. Saya sepertinya kayak saya tuh dianggap kayak yang terlalu ekstrim, terlalu picik lah, apalah gitulah pokoknya. Padahal saya cuma ingin yang terbaik karena saya tahu kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya jangan dilakukan lagi oleh anak-anaknya gitu. Punya ketakutan seperti itu sih Ude. Jadi Ude kan sebagai laki-laki, saya tidak punya pasangan, tidak tahu laki-laki. Kalau misalnya saya punya, saya bisa bilang nih sama suami, lu cariin deh yang kayak gimana atau seperti apa gitu. Baik Ude, demikian. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih paham lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ala Rasulillah. Gampangnya kalau laki-laki yang sudah soleh, sudah dokter spesialis, sudah pasti apalagi ganteng kayak Kevin gitu kan, duitnya ada, gitu Masya kan, Allah. kerjaan Jadi jelas, pulang udah nggak ada gitu, duitnya udah maaf. soleh, gitu kan Amin. ya, itu jelas. Artinya dia tinggal cari yang taat agamanya. Kalau bisa lihat keturunannya yang baik-baik, artinya nggak ada macam-macam. Karena saya pernah bersinggungan dengan keluarga yang salah satu kakaknya itu punya kendala, saya nggak tahu apakah stres atau apa gitu, tapi itu ternyata berpengaruh ke adik-adiknya gitu. Nah, sebaiknya jangan cari yang gitu. Sebisa mungkin yang perawan, sebisa mungkin gitu. Tapi kalau dia misalnya jodohnya janda yang memang bisa sayang sama beliau, hatta lebih tua nggak ada masalah. Yang penting wanita yang sehat. Sebisa mungkin yang sehat, yang nggak mandul gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngetes kalau masih perawan ya gimana ngecek mandulnya gitu kan ya. Artinya dalam ta'aruf itu data-data secara apa istilahnya, secara medisnya bener gitu. Ada kawan saya, dia tidak haid selama mulai dari umur 12 tahun. Tidak haid. Dan menikah ya nggak punya anak. Tapi apa yang terjadi? Dia ketemu sama teman SMP-nya, dan karena dia tidak bisa hamil dalam konteks kesehatan tadi, maka kemudian dia berzina dengan teman SMP-nya, orang Katolik sih. Gitu. Sampai 2 kali. Ternyata 2 kalinya hamil. Masya Allah. Jadi Allah nunjukin tuh, gitu. Ya artinya dua anaknya adalah anak haram, gitu. Ya karena Katolik jadi mungkin nggak punya konsep itu gitu. Tapi artinya kita harus paham bahwa kriteria istri yang dinikahi itu versinya Rasulullah SAW ada 4. Karena kecantikannya, maka seperti orang Romawi, cuman cari cantik doang. Kalau cari kekayaannya berarti kayak orang Yahudi. Kalau cari nasab, anaknya siapa, keturunan siapa, gitu, maka seperti orang Arab jahiliyah. Tapi karena agamanya, ini yang aku suka, kata Rasulullah SAW. Jadi lihat agamanya aja. Kira-kira kalau nyari perempuan itu, bacaan Al-Qurannya bagus nggak? Ketika ta'aruf itu akhlaknya mendel atau enggak? Mendel itu apa ya? Memeti gitu. Apa sih? Genit. Gitu. Mental, bukan mendel. Iya, iya. Beda kampung, beda gaya ngomong ya. Pokoknya gitulah. Kemudian waktu di ta'arufi itu punya rasa malu. Gitu.
bukan menjajakan diri. Hmm. Artinya kalau kita ngelihat gambar yang sederhana gitu ya, Hmm. katakanlah yang versi kafir ini kan ada Cinderella, ada ada Barbetta, ada Dornella kan gitu ya. Hmm. Kakak-kakaknya kan endel semua tuh, Hmm. genit-genit semua tuh. Ternyata yang didapat si Upik Abu gitu ceritanya. Nah, yang dicari itu yang memang terampil gitu ya, yang dia bisa. Artinya kalau kan biasanya ada keluarga yang kadang-kadang kalau pas ta'aruf itu bapaknya dulu nemuin, ibunya dulu nemuin gitu, terus kemudian anaknya disuruh bawa minum gitu kan, disuruh bawa sajian. Nah, cara dia meletakkan itu apa segala macam itu kelihatan dari sikapnya. Dia terbiasa atau tidak, dia jaga pandangan atau tidak. Pada saat duduk bareng itu dia ngeliatin Kevinnya atau cuman menundukkan pandangan. Artinya dia menjaga izahnya sebagai perempuan atau tidak. Dan itu bisa diseleksi. Dan ta'aruf itu bisa berkali-kali. Nggak harus satu orang. Nggak cocok ini, oke skip, next. Oke, nggak dulu ya, kita udah dulu ya, skip. Oh kita cukup ya, ini skip lagi gitu. Dan seterusnya. Gitu. Sampai ketemu yang benar. Nggak apa-apa, insya Allah. Dan nggak usah khawatir dengan cemoohan orang. Nggak ada selesainya dengerin omongan orang. Iya, iya, iya. Gitu, Cuman, Manita. iya. Cuman maaf Ude, Ya. apakah harus mencari yang sudah berhijab atau enggak gitu Oh Ude? iya, 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 Itu dia iya tadi. itu harus, Iya, iya. harus itu, Mhm. harus itu. Iya, oke. Ya, kalau gitu. Agak berat memang sekarang amanah yang buat saya eh, apa yang ada di saya ya, karena memang secara faktor usia sudah pantas sebenarnya. Dan dia bisa bisa mengikuti menurut saya nggak boleh pacaran tuh semua orang bilang juga itu impossible Yunita bisa begitu kan anaknya gitu ya. Ya, Sampai mudah-mudahan Ude. Insya Allah bisa ketemu lagi dengan Ude. Baik, insya Allah. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menerima pertanyaan, Ustaz? Ini sudah lewat. Halo Ustadz, boleh Saya nanya mau nggak nanya, Ustadz? Waduh, ini saya mesti prepare ini nih, saya mesti prepare kelas berikutnya ini. Iya, Al-Afu. mohon maaf ya. Di Insya- grup apa? Di grup MKI aja boleh pertanyaannya? Nanti Boleh. insya Allah Oh saya gitu. jawab ya. Baik, mohon izin. Jadi silakan kalau soal tadi ada di chat soal anak haram itu sebenarnya bukan anaknya ya, Ustaz ya. Jadi anak hasil perbuatan haram itu maksudnya Ya, ya. ya, betul, Jadi, betul. jika anak tetap tidak berdosa gitu ya. Ya. Ya berdosa itu adalah orang Ini tuanya. Jadi pertanyaan supaya udah nggak boleh istilah. lagi ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, di grup aja, di apa di WhatsApp aja. Ah Ya, ya ini udah, nanti oke, dijawab makasih dia. Pak. Ya. Silakan di grup Oke. pertanyaan yang masih ada karena ini asal serial juga ya kan depan insya Allah banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencapai keluarga yang kita mau rahmat itu kembali dari pernikahan insya Allah akan bersama Saudari Al-Jamili dan Ustaz Ruli kita akan sama-sama berbagi ilmu tentang bagaimana mempersiapkan bahagia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Silakan untuk menghubungi Bunda Nadia ya yang juga ada Budi, silakan untuk menghubungi untuk teknis acara ini insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk hadir dan tentunya di Hotel Sofian ya. Kita akan berjumpa ngobrol sampai mempersiapkan diri untuk membangun sebuah resolusi tentang pernikahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik jamaah Allah, jazakumullah khairan katsiran atas keterlibatannya di majlis ini dan dukungannya untuk program dakwah kami. Mudah-mudahan ini program dakwah kita semua, mudah-mudahan kita sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ngaji di tiap pagi dan juga tiap malam dan juga tentu banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dari mulai kita bersedekah setiap pagi kemudian juga bentuk program-program dakwah MKI salah satunya yang rutin kita ngadakan kegiatan gratis setiap bulan dan juga ada kegiatan sekolah ayah bunda di bulan Desember. Silakan untuk segera mendaftar, mudah-mudahan kita akan berjumpa dalam kegiatan itu dan tentu saling berbagi rahmat, saling berbagi ilmu, wawasan dan juga mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.